Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Oke, semua dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk masuki proses pembelajaran kita, ada baiknya kita melakukan ibadah singkat yang dimana kita bernyanyi dan dilanjutkan dengan berdoa. Oke, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Apakah semua sudah dapat anak-anak ibu? Oke, semua sudah dapat. Kita bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Kita bernyanyi 1, 2, 3, ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Baiklah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini Bapa, kami boleh merasakannya hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami akan memasuki proses pembelajaran kami. Engkau yang memberkati awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah jadi dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa, apapun yang menjadi bahan pembelajaran kami, kiranya boleh kami terima dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan Yesus, dengan dosa pelanggaran yang telah kami lakukan, Engkau yang menghapuskan Bapa, agar lebih layak kami disebut sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Inilah doa dan permohonan anak-Mu Bapa, melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke proses pembelajaran kita, Ibu mau cek apakah ada anak-anak Ibu semua yang tidak hadir pada saat ini. Oke, semua hadir. Baiklah, Ibu mau cek apakah anak-anak Ibu juga membawa Alkitab untuk menjadi pedoman kita, pedoman pembelajaran kita juga pada pagi hari ini. Iya, bagus, semua membawanya. Baiklah, kita masuk kepada materi kita, yang dimana materi kita adalah hidup berpengharapan yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini. Oke, baiklah, yang pertama itu mampu memahami makna hidup berpengharapan. Yang kedua, mampu menunjukkan perilaku berpengharapan. Dan yang ketiga, mampu membagikan pengalaman tentang berpengharapan. Dan yang terakhir, dapat berperan aktif mengajak orang di sekitar untuk memiliki pengharapan. Seperti itu ya Ibu. Oke, baiklah, kita masuk dalam proses pembelajaran kita, yang dimana materi kita pada pagi hari ini adalah hidup berpengharapan. Ya, seperti yang kita ketahui, hidup berpengharapan adalah sikap hidup yang optimis dan berpegang teguh, mensyukuri setiap kejadian yang ada di dalam hidupnya dan yakin akan ada kebaikan yang hadir setelah penderitaan. Ya, kita bisa melihat dari 2 Korintus 4 ayat 8, kita buka bersama-sama ya anak Ibu. Ya, dari 2 Korintus 4 ayat 8. Oke, 2 Korintus 4 ayat 8. Apakah anak ibu sudah mendapatkannya? Iya. Kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus 4 ayat 8. 2 Korintus 4 ayat 8 yang berbunyi, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Iya, jadi kesimpulan di sini, walaupun dalam keadaan ditindas dan terjepit sekalipun, dengan berpengharapan teguh kepada Allah, maka segala sesuatunya akan terjadi dalam hidup kita. Kita semua akan mendapatkan upah dari berpengharapan kita kepada Allah, seperti itu anak-anak ibu ya. Baiklah, kita akan mempelajari lebih dalam tentang hidup berpengharapan melalui tokoh Alkitab, yang dimana tokoh Alkitab itu adalah Simeon yang terdapat dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 40. Baiklah, anak-anak ibu nanti boleh melihatnya di rumah ya.
bersama keluarga atau saudara-saudari seperti itu. Ya, di sini di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 40 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Iya, di sini menceritakan tentang ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah dan melayani Tuhan di Bait Allah. Simeon percaya suatu saat nanti akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Kepercayaan yang terus dipegang teguh dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Apalagi di tengah ketidakjelasan nasib bangsanya, umurnya yang sudah semakin tua dan kesehatannya sudah semakin melemah, tetapi karena dia tetap berpengharapan kepada Tuhan, kepada Allah, dia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat sang Mesias tersebut. Iya, pada saat itu Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf, orang tua Mesias atau Tuhan Yesus, yang sedang membawa bayi Yesus. Sebagaimana aturan dalam hukum Taurat, beberapa hari setelah dilahirkan, setiap bayi laki-laki dibawa ke bait suci untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya sambil memuji Allah. Ia pun berseru seperti dalam Lukas 2 ayat 29 sampai 32 yang berbunyi, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Jadi karena keteguhan hati Simeon tadi, dia pun akhirnya berjumpa dengan Yesus. Ya, berjumpa dengan Yesus, dan disitulah dia mendapat janjinya itu daripada Allah. Itu anak-anak ibu ya. Jadi berpengharapan teguh kepada Allah, maka Allah akan memenuhi segala apapun yang menjadi harapan kita, sesuai dengan yang kita butuhkan dan harapkan ya. Seperti itu anak ibu ya. Oke, baiklah anak ibu, kita akan berdiskusi. Sekarang kita akan berdiskusi tentang pentingnya hidup berpengharapan dalam hidup kita ya. Seperti itu anak-anak ibu. Jadi kita akan membahas di sini untuk hidup berpengharapan, tidak putus asa, berpegang teguh pada keyakinan akan janji Allah. Pengharapan akan membuat kita mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Seseorang yang memiliki pengharapan akan selalu tabah dan sabar, sebab pengharapan akan memberi kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil meratapi keadaan kita. Ya, jadi anak-anak ibu, hidup berpengharapan itu sangat baik, sangat kita perlukan di dalam kehidupan. Melalui pengharapan kita akan mempunyai hidup yang baik. Kita akan mendapatkan melalui keteguhan hati kita, pengharapan kita kepada Allah, keteguhan kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kita harapkan tersebut. Dan melalui kesabaran, ketabahan kita, Tuhan akan memberikan lebih dari pengharapan kita tersebut. Jadi melalui pengharapan dan disertai dengan keyakinan kita, maka semuanya tidak akan sia-sia. Semuanya akan ditambahkan kepada kita sabar dan tabah, maka pengharapan kita akan dinyatakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Oke, seperti itu ya anak-anak ibu. Oke, baiklah, kita akan mengamati di sekitar kita tentang hidup orang yang berpengharapan dan tidak berpengharapan ya anak ibu. Jadi yang pertama, hidup orang yang berpengharapan kepada Allah itu adalah tidak berputus asa, tidak selalu meratapi nasib jika dalam kesesakan bahkan sedih oleh hal-hal duniawi yang datang menghampiri, tetapi nyatakanlah harapanmu kepada Allah karena pertolongan Allah akan datang pada waktu yang tepat. Ya, hidup berpengharapan yaitu hidup yang berada di bawah kasih karunia Allah. Jadi tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk tidak mempunyai harapan, karena oleh kesabaran dan ketabahan kita, maka Allah akan menyatakan apa yang kita harapkan. Iya. Jadi di sini kita telah mengetahui hidup yang berpengharapan
Ada juga orang yang hidup yang tidak berpengharapan. Ya seperti selalu murung, kecewa, selalu meratapi nasib, dan semakin sedih ketika melihat orang-orang lain lebih bahagia daripada dia. Dia tidak sabar bahwa hal itu juga akan terjadi padanya jika ia tetap berpengharapan kepada Allah. Jadi, anak-anak ibu, walaupun dia selalu berharap tetapi tidak sabar, maka itu akan sia-sia saja. Maka pengharapan dan disertai dengan keyakinan dan kesabaran serta keteguhan hati akan mendatangkan pengharapan yang luar biasa daripada Allah. Oke, baiklah, kita di sini akan membuat karangan yang memuat kata-kata yang terkait dengan harapan, seperti ya anak-anak, seperti itu ya anak-anak ibu. Seperti berpengharapanlah kepada Allah, janganlah bergantung pada kesendirian, karena itu akan sia-sia. Kita harus berpegang teguh dan berpengharapan kepada Allah, maka Allah akan menyatakan pengharapan itu kepada kehidupan kita, seperti itu ya ibu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah hendaknya hidup dalam pengharapan kepada Allah, tetap sabar dan tekun dalam melakukan apa yang Allah kehendaki, maka harapanmu akan dinyatakan oleh Allah. Seperti di dalam Roma 12 ayat 12 juga menyatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Oke anak-anak ibu semua, untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Apakah ibu mau bertanya, apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya mengenai proses pembelajaran kita? Oke, tidak ada. Berarti semua anak-anak ibu memahaminya. Jadi ibu akan memberi tugas yang dimana tugas kita seperti yang ibu jelaskan tadi, membuat karangan-karangan yang memuat kata-kata yang terkait dengan harapan. Boleh dari nas Alkitab, boleh dari kata-kata yang memotivasi, seperti itu boleh juga ya. Jadi minggu depan ibu minggu depan ibu akan meminta tugas itu ya anak-anak ibu. Oke. Untuk saat ini kita akhiri pembelajaran kita, tetapi sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita bersatu di dalam doa ya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa, di mana pada pagi hari ini Engkau masih menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini kami boleh merasakannya Bapa. Kami telah selesai dalam proses pembelajaran kami Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati, dan Tuhan Yesus, apapun yang kami pelajari yaitu tentang hidup berpengharapan Bapa, kiranya kami benar-benar orang yang hidup dalam pengharapan, dan apapun harapan kami yang kami nyatakan, kiranya Tuhan Yesus kami terima daripada Engkau Bapa. Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami, aktivitas kehidupan kami selanjutnya. Banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, Engkau yang menghapuskan Bapa, agar kami lebih layak disebut sebagai anak-Mu yang terkasih. Inilah doa permohonan anak-Mu Bapa melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom anak-anak ibu semua. Tetap jaga kesehatan ya.